wa ba'd. Pertama-tama mohon maaf terlambat, baru dari Prambanan tadi ada kegiatan langsung ke sini. Jadi saya mohon maaf tadi terlambat. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang sejarah Islam dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah Fit Tarikhi Al-Islami, ensiklopedi singkat tentang perjalanan sejarah Islam. Dalam Al-Quranul Karim, ketika menyikapi sejarah seperti ini dan 2/3 Al-Quran itu isinya adalah kisah, memang tidak ada rincian dari setiap peristiwa yang terjadi. Detail tahun berapa, kapan, di mana tempatnya, itu tidak disebutkan dengan detail dalam Al-Quran. Karena kalau kata para ahli sejarah, at-tarikhu yu'idu nafsahu, bahwa sejarah itu bisa mengulangi dirinya sendiri. Jadi sejarah itu bisa berulang. Ya, terulang gitu ya. Kejadiannya itu hampir sama. Mungkin aktornya beda, tempat kejadiannya beda, tapi kondisinya saat itu sama persis dengan apa yang pernah terjadi dulu. Yang paling dekat misalnya contohnya kisah Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Misalnya Nabi Musa bersama Fir'aun, Nabi Musa ketika menghadapi Bani Israel, Nabi Musa ketika menghadapi Qarun, menghadapi para ahli politik seperti Haman. Itu semuanya ternyata kembali terjadi bagaimana kondisi seorang dai menghadapi golongan yang bermacam-macam dalam kaumnya. Yang menarik apa yang terjadi, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di juz 1 surat Al-Baqarah. 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, sementara kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya, tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, sebab kalian hanya bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan saat ini. Kemudian di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan alam yarau, apakah mereka tidak melihat, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak kami menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum mereka. Makkannahum fil ard, kami tempatkan mereka di muka bumi, kami berikan mereka kekuasaan, kami berikan mereka pengaruh, kami berikan mereka daya upaya. Malam numakkil lakum, apa yang tidak diberikan kepada kalian. Menunjukkan apa? Umat-umat terdahulu dari segi peradaban, dari segi kekuatan, dari segi pengaruh, dari segi kehebatan politik, militer, dan seterusnya, itu jauh lebih kuat daripada umat-umat yang datang kemudian. Saya pernah ke Yordan, dan Masya Allah di Yordan itu berbagai macam peradaban dari zaman batu
zaman perunggu, kemudian Bizantium, Persia, Islam, Umayyah, Abbasiyah, itu ada bekas-bekas peninggalan yang ada di sana. Dan hingga sekarang bekas-bekas peninggalan itu, baik yang sifatnya arsitektur, bangunan, istana, taman, Koloseum. Koloseum itu tempat perkumpulan yang bertingkat-tingkat tanpa mik, tapi begitu berdiri di situ suaranya langsung kedengaran sampai ke atas gitu ya. Itu luar biasa canggih gitu ya. Luar biasa hebat. Bahkan kalau kita lihat istana-istana peninggalan Bizantium itu ya, peninggalan Roma, itu Masya Allah kokoh, sampai sekarang masih ada dan tinggi-tinggi itu ya, besar-besar. Entah bagaimana cara bangunnya itu. Wa arsalna alaihim midrara, dan kami turunkan kepada mereka hujan dengan sangat deras. Artinya apa? Tingkat kesuburan tanah, tingkat kesejahteraan masyarakat zaman dahulu itu jauh lebih baik daripada zaman sekarang ini. Waja'alnal anhara tajri min tahtihim, lalu kami jadikan sungai itu mengalir di bawah mereka. Jadi dari segi kesuburan tanah, dari segi keindahan tata kota, dari segi kenyamanan hidup, itu kaum-kaum terdahulu mendapatkan banyak karunia yang melimpah-limpah. Tapi yang ternyata apa? Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Maka kami hancurkan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, Al-Quran itu biasanya banyak menjelaskannya dalam hal-hal yang seperti ini. Dosanya dulu apa? Pelanggarannya dulu apa? Jangan sampai kalian lakukan itu. Kalau kalian lakukan, wa in udtum udna, kalau kalian kembali melakukan keburukan, maka kami pun kembali datang dengan siksaan. Jadi walan tajida li sunnatillahi tabdila, falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah, pada hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan kamu tidak akan mendapatkan pergeseran atas semua ketentuan-ketentuan yang telah terjadi. Jadi kita belajar sejarah ini sebetulnya kita belajar kronologinya, oke, kita belajar nama-namanya, oke, tapi jauh yang lebih penting itu adalah kita belajar tentang sebab-sebab, asbabut tamkin, sebab-sebab satu umat dikuatkan oleh Allah, wa asbabul halak, dan sebab-sebab satu kaum itu dihancurkan oleh Allah. Nah, dihancurkan oleh Allah itu juga menjadi bagian dari proses pembelajaran kita dalam mengkaji sejarah-sejarah seperti ini. Kita jadi belajar, ya, jadi belajar dari masa Abbasiyah ini. Sudah panjang kita membahas, dan memang dari tahun 99 gerakan Abbasiyah, 99 Hijriah, gerakan Abbasiyah ini itu sudah mulai, baru kemudian menjadi negara pada tahun 132. Tapi sebelum itu sudah mulai Abu Muslim Al-Khurasani, mulai pergerakan-pergerakan bawah tanah itu sudah terjadi. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa visi misi pemimpin itu akan sangat menentukan bagaimana arah kehidupan
selanjutnya. Kita bisa lihat setelah kita belajar membaca bersama dalam beberapa kesempatan, kira-kira kalau kita bagi timelinenya atau waktu-waktu yang terjadi di Abbasiyah itu dari tahun 132 Hijriah tadi, maka masa kuat itu terjadi dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 247 Hijriah, yaitu ketika kepemimpinan berada di bawah Abdullah As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, berikutnya Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rashid, berikutnya Muhammad Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Muhammad Al-Mu'tasim, Al-Wathiq Billah, dan Al-Mutawakkil 'ala Allah. Kira-kira ada berapa khalifah ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 khalifah pertama itu disebut dengan Asrul Quwwah, masa kekuatan, masa kegagahan, masa kekokohan, di mana Abbasiyah saat itu benar-benar menjadi penguasa yang menguasai seluruh dunia, di mana musuh-musuh Islam itu takluk dan benar-benar kehidupan dalam kemakmuran yang melimpah. Kemudian kita pelajari sebelumnya, fase yang kedua itu adalah fase, jadi kalau tinggi gitu ya, memang tidak ada pilihan kecuali turun gitu ya, kecuali turun. Nah, kenapa turun? Kita bisa melihat ternyata karena kerajaan Abbasiyah saat itu kehilangan kendali untuk memimpin dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, dan kondisi saat itu dikuasai oleh asing dan asing, kira-kira kalau sekarang. Jadi masa-masa pertama itu 10 khalifah pertama itu memang independen dalam memerintah, independen dalam menentukan keputusan, independen dalam memilih perdana menteri, memilih kabinet, membuat pemerintahan bawah, gubernur, bupati, sampai ke bawah itu wali dan seterusnya, itu benar-benar independen. Nah, masa kedua kenapa melemah? Karena itu sudah ada masuk kekuatan-kekuatan asing yang ikut mengendalikan kerajaan. Artinya apa? Ya, hati-hati. Kalau asing sudah mulai masuk, itu artinya kita tidak punya kemerdekaan dalam mengatur bangsa kita sendiri. Itu mulai kapan? Mulai khilafah Muhammad Al-Muntasir Ibnul Mu'tasim. Pada masa Al-Muntasir ini, kekuatan Turki itu menguat dalam tubuh kekhalifahan, sehingga apa-apa harus izin ke orang Turki. Bahkan mereka pada puncaknya mereka yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah, dan juga mereka menentukan kapan khalifah itu harus berhenti, bahkan dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara yang tidak manusiawi. Itu pas masa Muhammad Al-Muntasir. Berikutnya Al-Musta'in, Al-Mu'taz, sudah kita pelajari. Al-Muhtadi Billah. Ini semua gonta-ganti khalifah, karena yang memegang kekuasaan itu adalah orang-orang Turki.
Berikutnya al-mu'tadid, al-muktafi. Sama seperti itu. Pas masa al-muktafi itu ada kekuatan baru lagi yang muncul, yang menggoncang, yaitu daulah al-Qaramitah. Ya, orang-orang Syiah yang kemudian melakukan pembantaian, mendirikan negara di dalam negara, yaitu di kawasan Bahrain, didirikan oleh orang-orang Syiah di bawah pimpinan Abu Sa'id Al-Jannabi, sampai akhirnya mereka mencuri Hajar Aswad, dicuri oleh Abu Thahir Al-Jannabi tahun 312 Hijriah. Hajar Aswad dicuri dan tidak dikembalikan sampai 22 tahun. Dan selama itu tidak ada pelaksanaan haji ke Mekah. Sebab tahun 312 30.000 orang jamaah haji dibantai oleh Abu Thahir Al-Jannabi. Terus sampai masa Ibrahim Al-Muttaqilillah. Di sini karena Turki terlalu kuat, maka harus cari partner koalisi yang lain. Akhirnya koalisi sama siapa? Koalisi sama orang-orang Persia. Namanya Al-Buwayhiyin, Alu Buwayh. Dari Buwayh itu dari Iran, dari Dailam, datang menawarkan bantuan, langsung diterima untuk menggeser posisi Turki. Langsung saat itu mereka menempati pos-pos penting, tetapi ternyata mereka menggeser Turki bukan malah menguatkan Abbasiyah, tapi menguatkan diri mereka sendiri. Ya samalah, datang pergi Jepang, datang Belanda itu. Kemudian datang sekutu, geser Belanda, tapi yang akhirnya megang ya mereka-mereka. Tidak ada kemerdekaan kekuasaan pada saat itu. Ini sudah kita pelajari. Al-Buwayh itu berkuasa lumayan lama, lebih dari 1 abad, yaitu tahun 334 Hijriah sampai tahun 448 Hijriah. Itu sampai mereka mendapatkan julukan-julukan khusus. Ada yang disebut dengan Imadud Daulah, Ruknud Daulah, Mu'izzud Daulah, dan seterusnya. Ini masa semakin merosotnya Daulah Abbasiyah. Memang ada beberapa khalifah yang istimewa, tapi kondisinya sudah sangat sulit untuk diubah menjadi lebih baik. Yang bisa dilakukan itu adalah penundaan dari kehancuran. Jadi ya tinggal nunda. Kondisi saat itu sebelumnya sudah kita bicarakan juga bagaimana militer, tentara itu sangat berkuasa, menguasai iqta'at itu harta-harta kekayaan umum. Kalau sekarang kira-kira BUMN zaman Abbasiyah itu dikuasai oleh militer. Jadi yang megang itu militer. Harta kekayaan milik negara yang sebetulnya itu fasilitas umum itu dikuasai oleh militer. Kuasai oleh militer, dikendalikan oleh militer, hingga saat itu ya negara tidak bisa apa-apa. Sampai kemudian dalam kisah sebelumnya kita baca terjadi
masalah di dalam negeri, ketimpangan sosial, banyak kemiskinan, banyak yang meninggal, kemudian tersebarnya penyakit, kemiskinan yang sangat ekstrim yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Hingga kemudian kekuasaan Buwaih ini itu digantikan oleh orang-orang Saljuk, orang-orang Turki lagi dari Bani Saljuk. Kekuasaan Saljuk ini mulai pada masa Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim bi amrillah. Mulai terjadi masalah di mana kekuasaan tidak bisa lagi mengendalikan pemberontakan yang terjadi, kemudian tidak bisa lagi mengendalikan manuver-manuver konspirasi yang dilakukan di bawahnya. Tahu tapi tidak bisa lagi mengendalikan. Hingga akhirnya ada pertempuran antar sesama, ada intrik-intrik, hingga kemudian saat itu dimenangkan oleh As-Salajiqah. As-Salajiqah, orang-orang Saljuk, ya, Bani Seljuk itu mulai masuk dan menguasai istana. Bani Saljuk itu pada akhirnya mulai membangun kerajaan sendiri, membangun kerajaan sendiri dengan nama Bani Seljuk. Dan yang terkenal, ya, Alp Arslan itu, ya, yang kita kenal dalam beberapa keadaan. Mereka menggantikan kekuasaan orang-orang Buwaih dan menempatkan orang-orang mereka dalam menguasai itu. Jadi Abbasiyah itu tipis sekali kondisinya hingga akhirnya digantikan oleh Bani Seljuk. Terus berlangsung, ada satu khalifah yang menarik perhatian, namanya Khalifah Abul Abbas Ahmad Al-Mustadhhir Billah. Artinya menjadi pertanyaan, apakah terus tidak ada kemungkinan dalam kondisi negara yang menurun itu bisa menjadi jauh lebih baik lagi? Apakah terus akhirnya turun-turun terus? Artinya kalau kita bawa ke Indonesia, apakah terus kalau ada masalah itu tandanya akan merosot terus? Ternyata tidak. Pengaruh kekuatan kepemimpinan, kesolihan pemimpin itu ternyata memberikan perubahan bagi masyarakat. Contohnya yang terjadi pada seorang khalifah namanya Ahmad Al-Mustadhhir Billah. Dalam kondisi yang sulit, Abbasiyah saat itu dikuasai oleh Seljuk. Ahmad Al-Mustadhhir ini memberikan ketentraman, kesejahteraan pada rakyat Daulah Abbasiyah pada saat itu. Beliau dikisahkan sebagai orang yang layyinul janib, sangat-sangat lembut, karimul akhlak, mulia akhlaknya, musari'an fi a'malil birri, bersegera kalau melakukan kebaikan, wa kanat ayyamuhu ayyamas sururin li ra'iyatihi, dan masa-masa pemerintahan Al-Mustadhhir Billah adalah masa-masa yang membahagiakan bagi rakyat-rakyatnya. Kenapa? Orangnya sangat pro rakyat,
dan memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Wa kana adilan, orangnya adil. Hasanas sirah, kemudian dia orangnya juga baik gitu ya. Berikutnya ada Khalifah Al-Mansur. Ini juga dikenal dengan khalifah yang sangat pemberani, kemudian melawan musuh dengan sangat kuat. Berikutnya Al-Muqtafi li amrillah Al-Mustanjid billah. Nah, ada juga khalifah namanya Al-Mustadhi bi amrillah. Ya paling enggak Ustaz, enggak hafal namanya Ustaz. Ya enggak apa-apa, enggak usah dihafal. Yang penting pernah dengar gitu ya. Pernah dengar gitu namanya. Ada khalifah namanya Al-Mustadhi bi amrillah, Abu Muhammad Al-Hasan Ibnul Mustanjid. Ini juga salah satu khalifah yang baik. Artinya tidak terus kita pukul rata gitu ya, bahwa setelah Harun Ar-Rasyid khalifahnya jelek semuanya, oh ini presidennya amburadul semuanya. Enggak, tetap aja ada yang bagus gitu ya. Tetap ada aja beberapa khalifah yang bagus. Nah, tadi Al-Mustadhir ini yang kemudian ada Khalifah Al-Mustadhir tadi. Kemudian ini ada Khalifah Al-Mustadhi. Al-Mustadhi bi amrillah. Ini juga khalifah yang bagus gitu ya, yang baik dalam memimpin. Karena adilan, orangnya adil. Dan memang ketika posisi pemerintah, keadilan itu yang paling penting. Hasanas sirah, track recordnya bagus. Firra'iyah, dalam mengelola masyarakatnya. Asha hamidan, hidup dengan mulia. Wa mata sa'idan, dan mati dengan bahagia. Ibnul Athir dalam sejarahnya pernah menulis, waqad tala'tu siyaral mulukil mutaqaddimin. Saya itu, kata Ibnul Athir, ahli sejarah beliau, menulis kitab judulnya Al-Kamil fit Tarikh, kitab yang lengkap, sejarah lengkap sampai masa beliau. Beliau menulis, saya telah membaca, mempelajari kisah raja-raja terdahulu. Falam ara fiha, saya tidak mendapati ada satupun ba'dal khulafa'ir rasyidin, setelah khulafa'ur rasyidin, wa Umar ibni Abdul Aziz, dan setelah Umar bin Abdul Aziz, ahsan min siratihi, yang lebih baik, lebih indah, lebih luhur kehidupannya daripada Al-Mustadhi bi amrillah. Artinya ini pengakuan objektif dari Ibnul Athir setelah beliau mempelajari Daulah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian yang lainnya, dan ternyata Khulafaur Rasyidin yang 4, kemudian Umar bin Abdul Aziz kelima, keenamnya, yang keenam itu adalah Al-Mustadhi bi amrillah. Nah, Al-Mustadhi bi amrillah Abu Muhammad Al-Hasan Ibnul Mustanjid, memerintah tahun 566
sampai 575. Wala aktsara taharriyan lil adli minhu, yang berusaha untuk menegakkan keadilan lebih daripada dia saya tidak pernah mendapati. Wala akhbarun hasanun ulifat fihi kutubun khassah, dan juga yang ditulis kitab-kitab khusus tentang kisahnya. Kemudian ada khalifah namanya An-Nasir lidinillah. An-Nasir lidinillah. Inilah khalifah yang paling lama masa berkuasanya. Jadi kalau kita ditanya siapa khalifah yang paling lama berkuasa di masa Abbasiyah, maka jawabannya adalah Khalifah An-Nasir lidinillah. Khalifah An-Nasir lidinillah. Dan pada masanya kekuasaan Seljuk itu berakhir di bawah pedang Khawarizmi Shah Alauddin. Berapa lama dia berkuasa? Dari tahun 575 Zulqa'dah 575 sampai bulan Ramadan 622. Jadi berapa tahun itu? 20 tambah 25, 22 tambah 25, 22 tambah 25 berarti 47 tahun. Ya, itu paling lama dia memerintah selama 47 tahun. Paling lama, itu lama sekali 47 tahun itu. Kalau di Indonesia berapa periode itu ya? Satu periode 5 tahun, itu 8 periode berarti ya. Hampir ya 9 periode, mau 10 periode beliau berkuasa. Dan bencana besar pun datang dengan masuknya pasukan Tatar atau pasukan Tartar atau orang barbar di bawah pimpinan Genghis Khan. Nah, insyaallah untuk selanjutnya kita akan membahas siapakah pasukan Tatar itu. Pasukan Genghis Khan itu yang telah membakar hampir sepertiga dunia ini, yang mereka habiskan, mereka hancurkan, terutama di kawasan Baghdad, yang menjadikan Baitul Hikmah benar-benar hancur lebur. Sungai-sungai berubah menjadi warna hitam karena perpustakaan terbesar di dunia pada zamannya, Baitul Hikmah, itu mereka hancurkan, dan buku-bukunya pun hanyut ke Sungai Efrat maupun Sungai Dijlah, dijadikan sebagai jembatan penyeberangan kuda-kuda pasukan Tatar. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah masuk? Ada pertanyaan? Sama. Itu mereka berasal dari dataran Mongolia, ya, yang ada di Cina. Itu munculnya pada masa An-Nasir lidinillah tadi. Kita nanti insyaallah akan baca, ya. Cara berulang itu kejadian apapun juga, termasuk kisah-kisah Nabi, itu juga akan seperti berulang. Nah, itu sunatullah atau memang kondisi masyarakatnya seperti itu? Kalau itu at-tarikh yu'idu nafsahu, yang menyatakan itu bukan. Itu perkataan para sejarawan. Para sejarawan, at-tarikh yu'idu nafsahu, itu ahli sejarah. Setelah mereka mempelajari sejarah, mengkaji, kemudian hasil kesimpulan dari penelitian itu, lalu keluarlah ungkapan sejarah mengulangi dirinya. Nah,
Saya pernah mendengar muhadarah ya dari Syekh Raghib As-Sirjani yang ngasih pengantar dari buku ini. Itu beliau menyebutkan dengan detail, tapi saya sekarang tidak ingat kejadian-kejadian yang berulang seperti itu. Jadi banyak sekali yang mirip itu, banyak yang mirip. Ternyata dilihat ke belakang kejadian itu kayak deja vu gitu. Kita mengenalnya deja vu, seperti pernah ada itu ya, padahal baru terjadi sekarang. Nah itu dalam sejarah itu seperti itu ada. Kalau di India, tapi kita tidak percaya itu, namanya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu orang yang sama, model yang sama, tapi terlahir di keluarga yang lain. Ya, berubah wujud menjadi yang lain. Nah itu kalau di India itu kepercayaan Hindu, Buddha masih seperti itu. Tapi kalau dalam Islam kan tidak ada. Setiap orang lahir dengan takdirnya masing-masing. Cuma alur hidupnya itu banyak yang mirip gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya pekan depan. Jazakumullah khairan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.